Halo sahabat pengabdi LMS dimanapun Anda berada, salam pendidikan. Bersama Pak Tani mencari jerami, pulang-pulang kena vertigo. Kembali lagi bersama kami, PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil tugas elaborasi pemahaman. Masih dalam topik 6 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, yakni implementasi pembelajaran dalam UBD atau Understanding by Design. Dalam video kali ini kami akan mengulas hasil diskusi dari kelompok 3. Sebelum masuk pada video review atau ulasan, berikut adalah anggota kelompok kami. Dalam pemaparan hasil diskusi, kelompok 3 membahas tentang pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Bagaimana review dari kelompok kami? Silakan simak video berikut ini. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan kegiatan mana yang sering dilakukan. Berdasarkan video dari kelompok 3 menyampaikan bahwa kegiatan yang sering dilakukan adalah kegiatan pada topik A. Dengan alasan, kegiatan A cocok untuk mata pelajaran sejarah, terutama pada aspek fakta. Mata pelajaran sejarah mengedepankan validitas yang bisa dilakukan dan diuji melalui penelitian sejarah dan atau historiografi. Kemudian, untuk kegiatan yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian, kelompok 3 memilih kegiatan A. Dengan pertimbangan, kegiatan studi lapangan berdasarkan teori konstruktivisme, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada pengalaman peserta didik agar pembelajaran bisa dengan mudah disampaikan, yaitu peserta didik bisa melihat secara langsung bukti real dari materi yang sedang diajarkan melalui studi lapangan, sehingga diharapkan peserta didik mendapatkan pengalaman baru dalam pembelajaran. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3, kami dari kelompok 2 secara umum memiliki perspektif yang sama dengan apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 3 terkait dengan teori behaviorisme dan konstruktivisme. Teori behaviorisme adalah teori tentang perubahan perilaku sebagai hasil dari sebuah pengalaman. Sedangkan teori konstruktivisme adalah teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik. Baik, masih dalam pembahasan sebelumnya terkait komentar dari kelompok 2, dalam mata pelajaran sejarah, penerapan behaviorisme dan juga konstruktivisme dapat diterapkan dengan memberikan instruksi yang jelas selama proses pembelajaran serta memunculkan rasa keingintahuan terhadap siswa. Diwakili dengan memunculkan pertanyaan, pemantik untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik. Dengan demikian, mereka bisa diarahkan untuk mencari fakta berdasarkan diskusi, observasi, ataupun mencari literatur terkait dengan pembelajaran pada saat itu. Menurut dari kelompok kami, metode tersebut cocok digunakan dalam mata pelajaran sejarah karena materi yang diajarkan terkait dengan peristiwa di masa lalu yang memiliki interpretasi yang berbeda, sehingga dengan memunculkan rasa keingintahuan siswa, maka akan membuat siswa lebih tertarik untuk belajar secara lebih luas. Namun, kami ingin menambahkan juga bahwa untuk yang pertama penerapan teori behaviorisme ini dan juga konstruktivisme tidak hanya melalui dengan pertanyaan pemantik saja, namun juga bisa diterapkan dengan menerapkan metode dan juga model yang melibatkan pengalaman peserta didik secara langsung dalam proses pembelajarannya. Contoh metode yang dapat diterapkan adalah diskusi, presentasi, debat, bermain peran, atau make match. Sedangkan contoh model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu problem-based learning, project-based learning, dan discovery learning. Tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Terdapat siswa yang lebih responsif terhadap pendekatan behavioristik yang menekankan pada penguatan positif dan negatif. Sementara yang lain mungkin lebih suka pendekatan konstruktivisme yang lebih berfokus pada pembangunan pengetahuan secara mandiri. Hal yang dapat dilakukan oleh guru.
penting untuk memahami kebutuhan dan preferensi belajar siswa dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan agar dapat membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terlebih lagi, dengan mengintegrasikan pendekatan behavioristik dan konstruktivisme, kita dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bervariasi dan menarik bagi siswa kita. Selain itu, kami juga sepakat bahwa kegiatan yang cocok untuk pembelajaran sejarah adalah kegiatan A. Hal tersebut tidak terlepas dari kegiatan A merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran sejarah yang memang bersifat deskriptif. Jadi, kegiatan seperti fakta, definisi, informasi yang jelas, informasi konkret, informasi yang terbukti sendiri menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan pada pembelajaran sejarah. Kesimpulan, secara keseluruhan, kami setuju dengan perspektif pemaparan dari kelompok 3 tentang teori behaviorisme dan konstruktivisme, dan kami percaya bahwa pendekatan yang beragam dalam pembelajaran akan membantu siswa meraih hasil yang lebih baik dan meningkatkan keterampilan serta pemahaman mereka di bidang akademis maupun non-akademis. Itu tadi hasil review dari kelompok kami untuk kelompok 3. Semoga ulasan serta saran dapat berguna. Tentunya kelompok kami juga banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kelebihan, mohon dikembalikan. Kami akan tutup dengan sebuah pantun. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga dapat memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.